Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga permainan teman-teman yang tidak bisa kita lewatkan dan sangat menarik. Bagaimana pada Armageddon penentuan antara Grandmaster Fabiano Caruana menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen pada event Champion Chess Tour. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, Fabiano Caruana memulangkah dengan pion ke-4 dan dibalas Magnus Carlsen C5. Tentunya Armageddon, kita lihat teman-teman bahwa waktu cukup berbeda. Ini 15 menit, sedangkan ini 9 menit teman-teman. Dan bisa kita lihat, dan juga di dalam posisi ini dengan Armageddon, Magnus Carlsen hanya membutuhkan imbang teman-teman. Ini kata kunci, membutuhkan menang, di mana putih diwajibkan harus menang, karena apabila imbang, putih akan kalah. Fabiano melanjutkan kuda ke F3, pion ke-6, lalu D4 saat ini pertukaran terjadi, dan A6 ini adalah variasi Kan variation. Kuda ke J3, lalu menteri ke J7, gajah ke D3, dan kuda ke F6. Berlanjut menteri ke E2, lalu D6 saat ini. F4 dilanjutkan. Kita lihat teman-teman bagaimana juga dari sayap raja. Fabiano Caruana mulai untuk menekan ke depan, juga akan memainkan pion G4. Kuda ke D7 dan betul saja G4, kuda ke C5, di mana ke depan ketika G5 maka tentunya ada mundur tempat kuda ke D7. Berlanjut A4 saat ini dan gajah ke E7, lalu pion ke H4. Dan kita lihat teman-teman cukup agresif bagaimana pendekatan yang coba dimainkan oleh Fabiano Caruana menekan Magnus Carlsen dengan juga keterbatasan waktunya tentunya. Kita ingat ini Armageddon. Yang jadi pertanyaan, bagaimana saat ini Magnus Carlsen merespon? Ia B6 mengaktifkan gajah ke depan pion C1, gajah ke E3, maka gajah ke B7, pion ke H5 saat ini, dan benteng ke C8. Berlanjut benteng ke G1 mendorong pion ke depan, sehingga G6 menghentikan pion didorong, benteng kembali ke H1 membuka ke depan file H, dan E5 saat ini mengusir juga kuda teman-teman. Dan ini sangat sulit dikalkulasi. Coba lihat posisi ini dengan seksama, apa kira-kira yang dimainkan Fabiano Caruana di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan pion H memukul pion Q, dan ini langkah brilian teman-teman. Mengapa komputer memberikan ini langkah brilian? Pion memukul kembali, langkah terbaik balasan Magnus Carlsen. Karena seperti ini, apabila dihiraukan ini dengan diterima pengorbanan kuda yang notabene juga mengancam gajah, mengancam kuda, masalahnya gajah akan memukul pion, mengancam juga benteng. Benteng menyelamatkan diri, pion memukul pion, maka pion tak terhentikan untuk promosi. Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini, pion menerima kembali, lalu kuda mundur ke F3. Ada sebuah juga yang dibahas secara live, F5 adalah pilihan yang cukup menarik. Memang sangat sulit teman-teman, terlihat mengorbankan kuda dengan ide tetap gajah menerima mengancam benteng. Kuda tentunya menutup ancaman, maka pion memukul pion. Tidak mungkin kuda menerima karena benteng akan tumbang, maka kuda saat ini juga memukul tentunya gajah tempo skak. Pion menerima dan gajah juga memukul pion. Ini pun masih cukup sebanding. Kita kembali teman-teman, Fabiano Caruana lebih memilih menarik mundur kuda ke F3, maka pion memukul pion, gajah menerima, kuda memukul gajah skak, pion menerima, dan kuda ke E5 menawarkan kuda. Gajah ke E3 mundur, maka rokade saat ini yang notabene-nya langsung juga mengancam kuda, maka kuda ke D4 memforking ke depan menteri dan benteng. Menteri ke D7 menghindar. Di dalam posisi ini teman-teman, langkah juga untuk raja rokade secara manual menghubungkan benteng satu sama lain sebuah opsi, tetapi Caruana memilih rokade sayap menteri, sehingga saat ini walaupun tetap menghubungkan benteng, tetapi langkah raja ini membuat rokade ini langsung juga secara tidak langsung diancam oleh benteng. B5 tentunya saat ini langsung juga ke depan untuk juga memanfaatkan pinan dari kuda. Pertukaran terjadi, maka raja menghindar ke B1. B4 tetap mundur kuda ke A2, dan D5 saat ini, dimana selain menawarkan pion, membuka gajah mensupport pion teman-teman. Di posisi ini juga sebuah pendekatan yang cukup menarik dimainkan oleh Fabiano Caruana dengan benteng memukul pion H7.
Raja menerima, Menteri KH2 skak waktu yang sama mengancam kuda. Raja berpindah, maka benteng KH1 terlebih dahulu. Mengapa ini sangat perlu? Karena apabila langsung Menteri menerima kuda ini, masalahnya gajah ke D6, Menteri terjebak teman-teman. Menteri wajib ke-6 skak memaksa pertukaran sehingga benteng menyelamatkan diri, mengancam gajah, benteng ke E1, pion memukul pion, pertukaran, gajah menerima tempo skak, raja berpindah, dan B3 saat ini. Kita lihat teman-teman, bahwa ini juga saat ini dikuasai, kuda menyelamatkan diri, maka dilakukan skak, tiada pilihan gajah menutup, tiada pilihan kuda menutup, dan benteng memukul kuda skakmat. Sangat-sangat brutal bagaimana kemungkinan yang terjadi. Kita kembali. Dan tentunya dicoba benteng KH1 di mana dengan thread melakukan skakmat di H7, maka gajah ke D6 tetap, di mana juga membuka Menteri, mencegah skakmat, melindungi juga kuda. Gajah ke F4 mengancam juga kuda teman-teman. Inilah jeniusnya Magnus Carlsen, bahwa walaupun secara manusiawi teman-teman, Menteri ke G7 ia mainkan secara komputer ini salah, tetapi secara manusiawi ini akan menang. Kita ingat bahwa tadinya adalah Armageddon, Magnus Carlsen hanya membutuhkan imbang. Kita akan melihat ke depan mengapa ini sangat menarik, dan diputuskan juga kuda ke E6 saat ini. Kuda berpindah ke F3 kembali mengancam Menteri. Dan saya akan menunjukkan sangat menarik kepada Anda sangat dalam ke depan. Di dalam posisi ini apa yang bisa dilakukan? Pion memukul pion adalah sebuah pilihan. Gajah memukul kuda dengan harapan terlihat mengorbankan juga teman-teman. Gajah kembali dengan pion memukul pion. Gajah memukul gajah. Di sini gajah akan memukul benteng teman-teman. Menteri menerima, barulah Menteri memukul gajah saat ini mengancam kuda. Kuda ke B5, Menteri ke C6 memaksa pertukaran Menteri, sehingga ketika pertukaran Menteri di sini terlebih dahulu melakukan skak, maka Menteri menutup, dimakan saja teman-teman. Justru di dalam posisi ini bahwa hitam sangat unggul. Tidak lagi draw, melainkan juga unggul teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya. Magnus Carlsen hanya membutuhkan imbang. Ia memilih Menteri ke G7 dan kuda ke E6, kuda ke F3, dan kuda langsung juga memukul Menteri. Karena seperti ini teman-teman, bagaimana bang jika Menteri menghindar? Tentu Caruana tidak mau, karena Caruana harus membutuhkan menang. Karena jika Menteri menghindar, ini akan imbang, karena gajah akan langsung memukul gajah. Intinya mengurangi saat ini perlindungan terhadap peta penting D2. Karena jika dilanjutkan kuda memukul Menteri, maka kuda akan ke D2 skak. Kita lihat file C2 kasai, sehingga ini akan terjadi langkah repetition dan imbang teman-teman. Inilah mengapa Magnus Carlsen memilih Menteri ke G7 sebelumnya adalah langkah brilian menurut secara manusiawi, karena dia hanya membutuhkan imbang. Kita kembali di sini, kuda menerima Menteri, maka tentunya kuda juga memukul Menteri. Gajah memukul juga gajah. Di sini kuda terancam, tetapi benteng terlebih dahulu melakukan skak sehingga terpaksa pertukaran, dan gajah saat ini juga langsung memukul pion. Karena lagi-lagi seperti ini, mengapa tidak diselamatkan kuda? Karena tetap akan juga teman-teman melakukan langkah repetition. Lagi-lagi jika repetition, maka dalam Armageddon hitam yang memenangkan permainan. Maka gajah tentunya memukul pion, mencegah juga kuda untuk melakukan skak. Maka simpel saja raja memukul kuda. Gajah juga melakukan skak. Di sini raja ke F7, kuda ke B4, maka pion memukul pion, pertukaran. Gajah juga memukul pion, tempo skak, raja ke A2, dan setelah kuda simpel ke E3, di sini juga bahwa Fabiano Caruana menyerah. Karena apa? Di sini tidak hanya draw teman-teman, Caruana juga kalah dalam posisi dan juga kalah dalam perwira, dan Magnus Carlsen cukup mudah ke depan untuk memanage, memenangkan permainan, apalagi juga dalam kurun waktu yang sama. Kita lihat bagaimana Magnus Carlsen bermain sangat cepat, dan bahkan sampai pada posisi ini mereka masih tersisa masing-masing 3 menit. Luar biasa. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Fabiano Caruana 83,5%, walaupun punya satu langkah brilian, dan Magnus Carlsen 90,4% teman-teman. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.